Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video teknik modeling, ya, bagian daripada video selling teknik using NLP. Ya, sebelumnya saya mau mengingatkan Anda sebelumnya harus dipastikan sudah menonton video tentang pilar NLP, tentang definisi NLP, ya. Kalau Anda belum menonton itu, Anda akan agak sedikit kebingungan ya mengikuti teknik modeling ini. Oke, kita langsung saja ya. Teknik modeling. Apa itu modeling menurut NLP ya? Modeling menurut NLP. Modeling itu adalah teknik meniru atau memodel orang lain, yaitu tokoh yang dikagumi atau diidolakan. Nah, ini ya, bagaimana kita memodel mereka. Jadi meniru ya. Manusia itu adalah makhluk peniru ya. Ya coba saja kita bisa berjalan itu kan awalnya meniru dari orang lain, dari orang tua kita. Oh, seperti itu cara berjalan ya. Kita makan, kita melakukan aktivitas itu semuanya sebenarnya kita meniru dari manusia lain ya. Nah, setiap orang yang sukses ya pasti memiliki sebuah pola tindakan ya yang bisa ditiru atau diduplikasi oleh orang lain. Jadi saya sudah menjelaskan di dalam mekanisme pikiran orang bahwa tindakan itu adalah buah dari pikiran ya. Tindakan adalah buah dari pikiran. Nah, kalau kita adopsi, kita duplikasi, kita tiru ya data-data pola pikirnya, cara berpikirnya, maka itu akan menghasilkan sebuah pola tindakan. Dan kalau pola tindakannya mengarah kepada sukses, maka kita akan bisa meniru kesuksesannya. Kurang lebih begitulah seperti menurut teknik NLP ini ya. Yang pertama, pola tindakan yang sudah dikodifikasi ya, ditulis urutannya, merupakan sebuah peta atau jalan yang sudah terbukti dapat mengantarkan sang idola menuju kesuksesan ya. Ya sudah, orang ini misalnya sudah terbukti sukses di bidangnya, maka kalau kita ingin menjadi orang itu, tirulah ya. Tirulah petanya, jalannya kemana, ikutin alurnya ya. Bagaimana mengikuti alurnya, bagaimana kita memodifikasi memodelnya, nanti di dalam video kedua setelah ini akan kita kupas bareng-bareng ya. Langsung kita praktekkan. Yang kedua adalah peta itu tentunya dapat digunakan oleh siapa saja. Maksudnya peta apa sih? Jejak ya. Jejaknya bisa dipakai siapa saja. Jadi begini, di dalam teknik NLP, dalam teknologi mind, di dalam teknologi otak, bahwa ketika kita sudah menginginkan sesuatu, maka neuron otak kita ini akan membentuk sebuah peta jalan yang menuju ke apa yang kita inginkan. Begitu ya. Nanti lebih jelasnya akan saya jelaskan akan kita lihat lihat di dalam praktek di video selanjutnya, gitu ya. Nah, yang ketiga, anggap saja bahwa tindakan yang terpola ini udah sebuah teori yang sudah teruji lah oleh orang yang sukses itu ya, minimal gitu oleh orang dirinya. Nah, teori tersebut tinggal digunakan saja oleh kita atau oleh siapa saja yang ingin menjadi seperti idola ya. Kita tinggal ikuti ya kan. Nah, bagaimana pola mengikutinya ini nanti di dalam video selanjutnya akan saya jelaskan ya. Akan lebih kita kupas lebih dalam lagi tekniknya apa yang pas gitu ya. Oke. Nah, kata kuncinya, ini ada kata kunci. Kata kuncinya, jika Anda bisa membayangkan dan merasakan, maka Anda bisa mewujudkannya. Nah, bagaimana mewujudkannya? Nanti ya. Yang terpenting Anda bayangkan saja dan merasakan saja. Ada orang yang berpikir begini, lah itu ngapain mimpi-mimpi begitu? Semua diawali dengan mimpi ya. Produk yang laptop ini juga awalnya tidak ada, hanya ada sebuah bayangan ya. Ya, rasakan bahwa ada sebuah alat yang bisa dibawa-bawa, bisa membuat sebuah program apapun mudah dinyalakan sekalipun tidak ada listrik misalnya, dia bisa jalan. Waktu itu mungkin bayangannya seperti itu. Dan rasakan coba itu ada. Bagaimana caranya? Nanti sempurnanya Tuhan Allah menciptakan manusia itu seperti itu. Jadi otaknya tuh tahu sendiri nanti bagaimana dan apa yang harus dilakukan secara detailnya ya. Nah, apalagi ini kita tinggal memodel, tinggal mencontek, tinggal meniru gitu ya. Seperti apa dan bagaimana dari awal mulanya ya. Oke, yang pertama itu yang dinamakan disosiasi ya.
Disosiasi ini merupakan piranti untuk melihat sebuah objek. Lihat dulu, ya kan? Kemudian, oh itu barangnya, oh seperti itu barangnya ya. Ada kemauan. Kita ingin mendapatkan, misalnya kalau rumah seperti apa bentuknya, ya, warnanya seperti apa. Semakin detail, kita semakin bisa, dan semakin kita bisa membayangkan, ya, itu semakin bagus. Nah, awalnya saja sudah jelas, baru 12% loh kita sudah punya keinginan. Itu disebut disosiasi, ya. Kita sudah punya keinginan, bandingkan dengan orang yang tidak punya keinginan. Karena berpikirnya terbalik. Ada uang dulu baru kita punya keinginan. Padahal ketika kita punya keinginan saja, kita belum harus mengeluarkan uang. Akhirnya dia matikan. Ya, dia matikan. Ah, saya jangan punya keinginan apa-apalah, orang nggak punya uang. Terbalik, ya. Kita ingin saja, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Bukan tiba-tiba ada jalan. Jalan apa? Ya. Makanya Anda tetapkan dulu objeknya. Saya ingin rumah, ingin mobil seperti apa, warnanya apa, mobil merek apa, supaya otak Anda, pikiran Anda, imajinasi Anda bisa muncul. Ya, coba sekarang tes aja. Anda ingin uang. Ya, saya pengen uang yang banyak. Coba bayangkan uang yang banyak tuh berapa angkanya. Uang yang banyak itu seperti apa? Tapi kalau saya ingin punya uang 100 juta. Coba Anda bayangkan 100 juta, satu paknya itu isinya 10 juta. Bisa Anda bayangkan? Bisa Anda bayangkan? Oke, 10 juta satu pak. Berapa pak? Ada 10 pak. Anda bayangkan. Saya ingin itu. Nah, otak itu ngerti, gitu loh. Ya. Otak itu langsung ngerti. Oh, ada bayangan. Bayangan ini muncul karena paham, ngerti, tahu, pernah melihat, ada pengalaman. Ya. Tapi kalau saya ingin punya uang banyak. Coba, banyak. Seperti apa? Banyak tuh lebih banyak lagi dari apa yang Anda bayangkan banyak, beda. Mungkin bayangan banyak si A dengan bayangan banyak si B beda. Tapi kalau kita bilang bayangannya 10 juta, ya sama, siapapun 10 juta seperti itu. Mau oleh 10 ribuan atau mau 50 ribuan, angkanya tetap 10 juta. Awal itu adalah disosiasi keinginan. Adanya keinginan yang nyata dan jelas. Itu sudah masuk ke ranah pikiran sadar atau kognitif. Punya potensi 12%. Kecil sekali kan? Potensinya cuma 12%. Tapi setidaknya sudah ada potensi 12%. Tinggal bagaimana cara mewujudkannya, harus dihantam dengan 88%, yaitu dengan asosiasi. Ya. Tahap memasukkan pengalaman orang lain ke dalam pikiran bawah sadar melalui asosiasi. Pada tahap rasakan kesuksesannya, yakni seandainya Anda sukses seperti dia, bawah sadarnya punya potensi 88%. Coba Anda bayangkan. Gimana rasanya kalau Anda punya uang 10 juta? Ya, boleh Anda merasakan itu. Karena kan dari awal saya sudah sampaikan bahwa otak, pikiran itu nggak ngerti mana yang nyata, mana yang maya. Ketika kita mendengar cerita teman kita yang sangat menyedihkan, kita ikut nangis, padahal tidak ada. Sama dengan kita bisa merasakan ada uang 10 juta yang sebentar lagi bisa kita dapatkan, dan rasanya itu sudah terasa oleh kita. Sama sebenarnya. Tapi anehnya kita lebih mudah, bukan kita, banyak manusia lebih mudah bersedih karena ada orang yang bersedih gitu. Dan dikatakan gila ketika dia merasa senang seolah-olah dia punya uang 10 juta. Ada. Tapi belum bisa diambil. Kan orang mengatakan gila. Padahal lebih gila orang yang menceritakan kesedihannya sudah tidak ada dan tidak sedang terjadi, tapi ikut nangis. Kan begitu ya? Nah, itu asosiasi. Coba Anda rasakan seolah-olah kesuksesan yang Anda inginkan itu sudah terjadi. Seolah-olah. Sama. Nggak apa-apa. Seolah-olah sudah terjadi. Bagaimana rasakan? Nah, ini tujuannya adalah untuk memicu neuron otak, memicu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar Anda bangkit, mengarahkan, membuat sebuah peta untuk mencapai apa yang diinginkan. Gitu ya. Oke. Nah, tahap asosiasi ini sudah mulai buka ya. Nah, ini baru
Anda saat itu baru mulai install. Ya, kalau Anda yang suka biasa menginstalasi program, sudah tahu nih. Kan programnya belum dijalankan, baru diinstal. Nah, sekarang terinstalasi saja di dalam pikiran, di dalam program diri Anda tidak ada, bagaimana menjalankan programnya? Tiba-tiba saja harus menjalankan program sukses gitu. Tapi program suksesnya belum diinstalasi dalam pikiran Anda. Ya. Nah, cara menginstalasinya ini dengan disosiasi dan asosiasi. Begitu loh, ya. Setelah nanti itu ada sudah proses instalasi program yang akan diinginkan, dicapai, didapatkan oleh kita. Detailnya saya akan jelaskan di dalam video selanjutnya tentang teknik bagaimana modeling ini bisa dilakukan. Tapi prinsip besarannya adalah disosiasi. Kalau kata sederhananya sih, udah pengen dulu deh, kamu pengen apa yang jelas, gitu. Kalau asosiasi, ya coba deh rasakan. Emang setelah kamu bisa dapetin yang kamu inginkan, emang kamu mau apa? Berandai-andai kan ngomong, wah kayaknya kayak sayanya begini, begitu kan? Ya, kayak gitu-gitu aja sebenarnya. Ya, oke. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti kita ketemu lagi dengan video langsung aplikasi teknik modeling yang akan disampaikan dalam video berikutnya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.